Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, petani amatir, petani pemula di channel Rapli Official Vlog, teman-teman semua ya. Di sini saya pengen membahas tentang apa namanya ya, atau membalas komentar daripada teman-teman kita yang mengatakan bahwasanya, "Bang, kenapa ya pertumbuhan cabai saya itu nggak rata, ada yang kerdil dan juga ada yang apa namanya, yang besar ya, kurang lebihnya seperti itu." Nah, di sini saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saya tidak pernah mengklaim bahwasanya apa namanya, apa yang saya ketahui itu adalah yang paling benar. Cuman saya di sini berhak untuk menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui, teman-teman ya. Sengaja saya di sini memberikan perbandingan ya, teman-teman. Ini cabai seumuran ya, tapi satunya kerdil, satunya sudah tinggi, atau mungkin bisa dikatakan lambat pertumbuhannya yang ini sedangkan yang sebelahnya ini eh, apa namanya, cepat. Hampir ini teman-teman, hampir separuhnya sama pohon ini. Nah, saya yang akan saya fokuskan menjawab itu, teman-temanku semua, penyebab daripada cabai itu kerdil. Yang pertama ya, yang pertama simak sampai pokoknya sampai habis biar kalian itu tahu. Dan juga kalau misalkan ada yang kurang pas dalam statement saya, kalian bisa tambahi. Kita tidak usah saling menghina. Semua orang itu pasti mempunyai pengalaman dan apa namanya, masing-masing ya, pengalaman masing-masing dalam berbudidaya apapun. Nah, di sini menurut saya teman-teman, kalau tanaman cabai itu ada yang kerdil dan juga ada yang sudah pertumbuhannya cepat, itu tergantung dari bibit, teman-teman. Nah, ini bukan bukan apa namanya, bukan ini aja penyebabnya, teman-teman ya. Mungkin bisa jadi ini yang saya bahas cabai saya aja ya. Ini bisa jadi ini pengaruh bibit. Karena saat pengambilan bibit itu saya tidak melakukan sortir ya. Tidak melakukan sortir. Biasanya kalau kita itu memilih bibit dari apa namanya, dari buahnya, bukan dari pabrikan, itu eh, harus dipilah-pilah dulu ya, teman-teman, harus dipilih. Nanti di next video saya akan bagi tahu caranya. Karena memang sifat daripada tanaman cabai itu mengikuti inangnya atau induknya ya, teman-teman ya. Mungkin ini pas yang biji-biji kecil, yang ini biji-biji besar. Nah, tapi bukan hanya faktor itu, teman-teman. Ada juga kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya itu adalah media tanam kita. Media tanam kita keras ya, atau mengeras lah. Jadi media tanam yang keras itu, teman-teman, itu akan mempersulit akar untuk menyuplai nutrisi ya, atau menyerap nutrisi, teman-teman ya. Nah, berikutnya bisa jadi juga media tanam kita itu mempunyai tingkat keasaman yang tinggi, teman-teman. Jadi sama halnya dengan yang tadi saya bilang, akar akan susah menyerap nutrisi. Nah, berikutnya mungkin juga kekurangan nutrisi ya. Kita jarang mupuk, atau kita jarang memberi nutrisi lewat daun. Yang satunya misalkan sering dipupuk atau sering diberi nutrisi, yang satunya enggak. Tapi ini cabai saya ini sama semua ya, sama semua nutrisinya karena bersamaan. Jadi kemungkinan kalau cabai saya ini pengaruh bibit karena saya tidak melakukan sortiran ya, teman-teman ya. Nah, faktor berikutnya, teman-temanku semua ya, tadi faktor keasaman sudah, kekerasan, kepadatan apa namanya, kepadatan tanahnya sudah ya, teman-teman. Kalau menurut saya ya, mungkin apalagi teman-teman ya. Coba tambahkan, teman-teman, kalau ada yang tahu penyebabnya. Kalau saya, sepengetahuan saya itu ya itu tadi, faktor bibit. Makanya banyak sekali teman-teman itu yang tidak mau repot membeli bibit pabrikan ya, karena sudah tersortir. Nah, yang berikutnya ya itu karena media tanam keras, teman-teman.
ya, media tanam keras. Berikutnya itu ada tingkat keasaman dari media tanam kita, makanya suplai nutrisi itu tidak bisa diserap dengan baik oleh tanaman kita. Nah, seperti itu teman-teman. Ini memang sangat ini teman-teman ya. Ini tinggi. Sama-sama potong pucuk nih teman-teman. Sama-sama potong pucuk. Ini bibit dari pasar aja teman-teman. Saya beli cabai ya. Kebetulan yang punya cabai itu teman saya tahu varietasnya apa. Varietasnya apa namanya, cabai roket teman-teman ya, seperti ini. Jadi untuk cabai-cabai seperti ini teman-teman, sebetulnya banyak sekali cara untuk mengejar ketinggalan teman-teman. Cuman saya itu terkendala oleh dana, dan saya itu selalu di kebun cabai saya ini selalu mencoba atau bereksperimen tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang banyak atau mengurangi bahan-bahan kimia teman-teman. Seperti itu. Padahal kalau dalam kasus seperti ini nih paling gampang teman-teman. Kalau kalian mempunyai modal atau banyak mempunyai modal, kalau cabai kalian kerdil seperti ini atau pertumbuhannya tidak sama dengan yang lainnya, setelah kalian cek pH tanah, setelah kalian cek media tanam kalian keras atau enggaknya. Kalau keras itu teman-teman, kalian bisa menggunakan asam humat teman-teman. Jadi untuk cabai seperti ini sebetulnya gampang ya. Saya kasih tahukan ramuannya teman-teman ya. Kalian cukup berikan NPK 1616 Ultra DAP asam humat. Seperti itu ya, kalian kocorkan ya teman-teman ya. Kalau untuk dosis itu biasanya saya menggunakan kalau dosis 16 liter ya teman-teman. 16 liter itu 2 sendok Ultra DAP ya, 3 sendok NPK 1616, tambahin 2 sendok asam humat, lalu kocorkan ya, kocorkan. Tapi dosis itu terus teman-teman untuk dosis cabai yang berumur sekitar 30 hari ke atas setelah pindah tanam ya. Jangan kalau misalkan baru pindah tanam langsung dikasih dosis seperti itu. Tapi biasanya kerdil itu teman-teman kita ketahui setelah usia cabai itu mendekati 60 hari atau lebih daripada 30 hari seperti itu. Biasanya kita baru tahu, oh ini ternyata pertumbuhannya tidak maksimal ya. Mudah-mudahan saya menemukan cara teman-temannya tanpa menggunakan bahan-bahan yang tadi itu seperti Ultra DAP, asam humat. Tapi kalau asam humat kan ini wajib teman-teman ya. Kalau menurut saya wajib, ini bagus kalau asam humat ini teman-teman. NPK dan juga NPK 1616 ya, bisa kalian mix itu teman-teman. Nah itu tadi teman-teman untuk menangani cabai kerdil, atau mungkin saya mau kasih langkah-langkahnya teman-teman. Pertama teman-teman, cabai kalian kerdil, tanah mengeras, seperti mungkin mengeras lah intinya teman-teman ya. Kalian kocor NPK 1616, Ultra DAP dan juga asam humat ya. Itu 5 hari sekali selama 2 kali. Baru jangan lupa spray kalsium teman-temannya, spray kalsium untuk tanaman kalian. Kalian coba 2 kali aja seperti itu teman-teman, insya Allah akan ada perubahan. Nah ini kondisi kebun saya teman-teman ya. Memang tidak sebagus kebun orang-orang, cuman saya memanfaatkan lahan yang kosong ya. Ya di sini cabenya pun ini saya beli ya di pasar seperti yang saya bilang tadi. Nah, saya menggunakan metode tanpa modal ya teman-teman. Saya menanam sayur terlebih dahulu, sayur-sayur jangka pendek. Setelah saya jual, saya pakai untuk makan sebagian dan juga untuk memberi makan tanaman-tanaman saya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman, selama saya berkebun dengan saya punya cabai ini kurang lebih 1000 biji, 1000 pohon, baru habis 200.000 ya, baru habis 200.000 sampai cabainya berkembang seperti ini teman-teman ya. Ini ada kembang, memang sih masih lama teman-teman ya, masih lama. Tapi
seperti pupuk daun, pupuk buah, fungi, itu saya tidak beli teman-teman ya. Saya akan nanti videokan videokan saya punya pupuk fungi yang saya tidak beli, jadi minim sekali budget teman-teman ya. Nah, itu tadi penjelasan saya yang mungkin sedikit ngawur, tapi itulah pengalaman saya yang saya dapatkan dalam berkebun ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat kalian yang merasa terbantu ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Rafli Official Vlog.